Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat aturkan bagi junjungan berdosa, karena pada kesempatan siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, diberi nikmat sehat, beriman, dan utamanya kami dari pengurus Yayasan Bait Bersama mengucapkan puji syukur dan juga ucapan banyak terima kasih kepada para kiai dan para guru-guru kami yang selama ini sudah banyak mensupport seluruh kegiatan dari yayasan, utamanya di masjid-masjid yang ada di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta ini. Para kiai dan guru-guru yang kami hormati, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jaya di awal tadi, bahwa tujuan kegiatan ini adalah tidak lain untuk utamanya menjalin silaturahmi di antara pengurus Yayasan Bait Bersama dan seluruh kiai dan para guru yang selama ini aktif membantu kami dan juga membina lingkungan Bandara Soekarno-Hatta, sehingga lingkungan Bandara Soekarno-Hatta ini menjadi lebih sejuk dan teduh serta menjadi lebih nyaman. Dan juga kami sebagai insan-insan yang ada dalam lingkungan ini juga bisa menjadi semakin diberi keyakinan untuk menjalankan amanah yang dibuatkan di pundak kami ini untuk melayani seluruh pengguna jasa di bandara ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga kegiatan ini sebetulnya diikhtiarkan untuk diadakan rutin setiap tahun, tapi mohon maaf tahun kemarin agak lewat Pak Kiai karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, jadi akhirnya kami putuskan untuk kita adakan di awal-awal tahun agar tidak terlewat lagi gitu. Tahun 2003, terakhir seingat saya tahun 2023 kita berkumpul di sini. Tahun lalu kosong ya saudara. Alhamdulillah tahun ini kita bisa berkumpul kembali dan mudah-mudahan ini terus berlangsung secara rutin, dan juga kebetulan alhamdulillah pada hari ini juga menjelang beberapa hari kita menyambut bulan suci Ramadan. Untuk itu kami dari pengurus Yayasan Bait Bersama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan nanti. Dan tentunya juga kami meskipun bulan Ramadan ya Pak Kiai, kami tetap minta dukungan dan support dari para kiai dan guru-guru yang nanti mungkin mendapat giliran untuk mengisi di masa bulan Ramadan di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta ini. Kami dari pengurus Bait Bersama juga ingin menyampaikan bahwa di samping kegiatan dakwah yang rutin dilakukan di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta ini, insya Allah mohon dukungan para kiai dan guru-guru. Di tahun ini juga kami berniat untuk mengadakan kegiatan yang mulai merambah ke lingkungan sekitar bandara. Jadi insya Allah kami akan membuat kegiatan pelatihan manajemen masjid pertama, dan juga yang kedua nanti pelatihan untuk kader khotib ya, untuk kader khotib. Jadi mungkin nanti mohon kesediaan seandainya ada kiai atau guru-guru yang diminta bantuan untuk mengisi kegiatan tersebut, mohon perkenan kesediaan dari kiai dan guru-guru semua untuk mendukung kegiatan itu. Dan juga tentunya hal itu
kami lakukan untuk semakin mensiarkan dakwah di Bandara Soekarno-Hatta dan juga di lingkungan bandara pada umumnya. Mohon doa, mudah-mudahan Yayasan Baitul Sama atau Masjid Nurul Barakah ini bisa menjadi sentral dakwah bagi lingkungan bandara dan sekitarnya, dan kita bisa membantu juga nanti kegiatan dakwah di masjid-masjid atau musola-musola di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Itu cita-cita dari pengurus kedepannya. Dan untuk itu nanti pada kesempatan ini juga kami mohon masukan dari Pak Kiai dan guru-guru, kiranya bisa memberikan kritik, saran dan masukan demi pengembangan yayasan maupun pengembangan siar dakwah dari Yayasan Baitul Sama ke depan. Mungkin demikian dari kami pengurus dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan syukur alhamdulillah Pak Kiai dan guru-guru semua. Alhamdulillah. Salam. Mohon izin Pak Kiai, ini pembina kami di Yayasan Baitul Sama. Ini ada Abah Didi dari Tenjok. Juga ada Pak Haji Daat. Mari jangan mengganggu acara ini. Sekalian Pak, alhamdulillah, terima kasih Pak dan Pak Di. Dan mohon izin Pak Kiai dan guru-guru semua untuk kesempatan ini juga sudah hadir. Kami perkenalkan juga pendiri dan pembina Yayasan Baitul Sama Pak. Jadi pertama ada Pak Haji dan Ahmad. Masih tamu aja. Beliau ini waktu di Angkasa Pura bos saya. Direktur Human Capital dan juga 2 kali masa jabatannya. Pertama Direktur Human Capital, kedua Direktur Komersial. Jadi alhamdulillah sampai dengan hari ini, meskipun sudah punya tugas, beliau masih sangat komit dan sangat bergairah untuk membimbing kami semua di Yayasan Baitul Sama ini dan selalu mendukung seluruh kegiatan yang kami lakukan selama ini. Termasuk juga kalau kami agak sedikit dimarahin sama direksi yang sekarang, beliau yang maju Pak. Beliau yang maju. Lebih senior direksinya daripada direksi yang sekarang. Jadi kami sangat bersyukur bahwa punya senior-senior yang masih semangat dan support untuk kegiatan di Yayasan Baitul Sama. Kemudian juga ada Abah, Abah meskipun masih muda panggilannya Abah karena sudah tua sebetulnya. Abah Didi Kristianto. Iya, itu kan betul. Jadi beliau dulu sama-sama berasal dari karyawan Angkasa Pura II, seangkatan saya Pak. Tapi beliau lebih sadar lebih dulu. Jadi mengambil pensiun dini lebih dulu untuk mengabdi, mengasuh di Yayasan Yatim Piatu Satu Benih di Tenjo. Jadi beliau bilang sama teman-teman, udah, antum tetap kerja, ana yang ngurusin anak-anak di sana gitu Pak. Padahal enakan dia nggak kerja, kita yang kerja kan gitu. Jadi sampai sekarang beliau masih membina Yayasan Satu Benih dan juga awalnya pendiri dari Yayasan Baitul Sama ini bersama dengan Anda. Kembali kepada yang tadi kami sampaikan, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, rasa syukur, dan juga kami mohon terus dukungan, support dari seluruh Pak Kiai dan guru-guru yang ada di sini untuk terus mendukung seluruh kegiatan yang ada atau yang akan direncanakan oleh Yayasan Baitul Sama ini ke depan. Dan tentunya tidak lupa kami mohon maaf
yang sebesar-besarnya apabila selama ini dalam hubungan, ya tadi seperti Pak Jaya bilang kan, kadang nggak sopan hanya minta tolong lewat WA gitu atau video call, mohon maafkan yang sebesar-besarnya Pak. Kalau itu dianggap tidak sopan dan kurang berkenan, semoga apa yang kita niatkan, kita hadirkan sampai dengan hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mewakili seluruh pengurus Beta Sama. Hormat kami semua kepada Pak Kiai dan guru-guru kami, dan juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pada siang ini ada kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ketum. Subhanallah, ya memang seperti disampaikan tadi oleh beliau, keinginan kita sebenarnya dari tahun kemarin juga lebih ya, untuk bisa bertemu bersama dalam kegiatan majelis yang sangat luar biasa ini, bertemu dengan para kiai yang sangat luar biasa. Yang mungkin kalau kita ketemu mapai rumah gitu, kemungkinan mungkin nggak nyampe 3 bulan 4 bulan mungkin baru sampai ya. Tapi ini alhamdulillah dengan waktu yang mungkin hanya singkat, dari zuhur sampai nggak nyampe asar, kita bersemu dengan tokoh dan para guru, para ulama, para kiai yang sangat amat luar biasa ya. Ya tentunya ini tahadus bin imam, kami dari Yayasan Beta Sama mengucapkan yang sangat amat luar biasa. Dan lebih khusus mungkin alhamdulillah juga kami hadir nih, beliau ini sangat luar biasa nih sebagai tokoh yang sangat sinergi lah ya. Samping beliau memang seorang pejabat waktu itu, subhanallah luar biasa, tapi kedekatan dengan masjidnya yang membuat kita selalu terpana dengan kata-kata beliau itu. Kata yang selalu ingat sama saya itulah paten. Kita mungkin kurang afdol kalau saya kita sebagai rasa senang untuk bisa sambutan walau karena kalimatan. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, siapapun sahabat-sahabat saya hormat semua Islam. Hari ini saya sebenarnya nggak tahu Pak ini acaranya apa, tapi karena ada undangan ya saya datang aja, karena diundang itu pahala juga berarti. Saya datang dan mohon maaf sekali bahwa saya datang tidak tepat pada waktunya, dan itu mungkin sangat mengganggu acara ini. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata maaf. Allahu yaghfiru liman yasha. Insyaallah kita diampuni semua. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya begini Pak, tidak ada kata pejabat, tidak ada kata karyawan. Kita semuanya sebenarnya ya aparatur sipil negara ya. Dan karena negara itu harus sangat bertanggung jawab buat seluruh umatnya, apalagi umat Islam, maka saya mencoba saja untuk bisa memberikan semampunya apa yang bisa saya buat untuk masyarakat, terutama untuk umat Islam di Angkasa Pura II. Dan tidak itu saja, sebenarnya siapapun yang mau berbuat baik ke Angkasa Pura II dipersilakan, dan pada dasarnya untuk mencari ridha Allah saja. Saya nggak bisa banyak-banyak memberikan apapun, sebenarnya di setiap detik nafas saya ada nikmat Allah yang harus saya syukuri, dan saya pikir itu harus dengan berbagai cara saya mempersembahkan kebaikan kepada Allah SWT. Dan kepada bapak-bapak alim ulama terutama yang telah banyak memberikan partisipasinya ke Masjid Al-Barakah ini ataupun kepada umat Islam, saya pikir itulah persembahan kita kepada Allah SWT, dan tidak akan mampu persembahan itu menyamai apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Insyaallah semuanya kita dalam kesehatan. Amin. Itu tak lain saya di akhir kata cuma bisa berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah
rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibus Sa'ilin ya Rabbal Alamin ya Rabbal Arsyil Azim ya Dzul Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat serasa kiai. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji dan Ahmad yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini. Maka tentunya kita beranjak ke selanjutnya adalah mungkin pertama hanya perwakilan saja, tapi selanjutnya kita akan ngobrol bareng lah. Ya kebetulan juga kopinya masih diedarkan, ya biar nanti lebih ini. Ya mungkin untuk perwakilan pertama kami mohon kepada Al-Mukarram mungkin Pak Kiai Haji Dr. Syamsul Ma'arif untuk bisa memberikan mukadimah ya, sekaligus juga pemberian untuk masukan dan wejangan bagi kami, bagi yayasan dan bagi para pengurus tentunya. Yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik dan insya Allah tentunya demi khidmatul umat wa khidmatul li masajidillah. Baik, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Pembina sekaligus Ketua Yayasan Baitus Sama, bukan Baitus Sama was Sumur, Baitus Sama was Sumur. Ya. Yang kami hormati tuan rumah Ustaz Jaya ini, Sohibul Makan wal Makanan, yang sedang menyediakan tempat dan makan. Para kiai, para ulama, para asatidzah yang tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau-beliau, hanya senior saya. Nur Alam Bakti ini atasan saya. Sekarang juga jadi pejabat. Mustasar. Jabat di Basnas Basis DKI. Jadi Nur Alam itu setiap hari harus menghabiskan uang minimal 1 miliar, Pak. Jadi kalau beliau tidur berarti besok 2 miliar. Kalau tidurnya 3 hari berarti 4 miliar. Harus setiap hari mengeluarkan uang. Pertama tentu saya memberikan apresiasi terutama kepada pimpinan yayasan ini. Jarang sekali para kiai, ustadz bisa ketemu sebanyak ini. Saya sendiri di MUI, di NU nggak bisa ngumpulin begini. Jadi susah mengumpulkan banyak tokoh kiai dalam waktu bersamaan. Apalagi kiai-kiai ini banyak penutupan atau sudah bubar pengajiannya. Ya. Tapi alhamdulillah yang tadinya hanya kenal lewat surat nama di mana-mana, alhamdulillah hari ini bisa ketemu langsung. Memang kelemahan mubaligh
kiai ustadz ini harus secara jujur kami sampaikan, orang silaturahmi antar mubalik, ketemu paling-paling di pengajian itu kan. Apalagi sekarang sudah ada HP, tambah nggak karu-karuan. Kalau dulu kita ini masih sering diajak oleh kiai mampir silaturahmi ke rumah-rumah kiai. Sekarang sudah mulai ditanya, kamu rumahnya mana? Ternyata udah pindah gitu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur hari ini bisa ketemu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi. Secara umum memang di mana-mana pengajian itu ya sama, hanya mungkin masukan kecil saja. Ke depan seperti ada silabus atau apa, paling tidak ada tema-tema pokok yang bisa diberikan sehingga kita tidak bingung. Kita ini kalau mau ceramah, lihat dulu ceramah orang kemarin judulnya apa. Takut-takut sama. Ya. Tidak semua orang punya kemampuan yang luar biasa ya. Itu manfaat bagi jamaah juga ada, manfaat bagi ustadz juga ada. Ustadz itu kelemahannya itu malas baca, Pak. Ya. Kalau Ustadz Nur Alam Bakhtir itu rajin baca dan menulis. Wajib. Iya, wajib. Tiap hari makanan. Iya. Jadi kalau Ustadz Mubalik itu kalau baca mungkin masih iya, tapi menulisnya itu lemah. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini ya kalau disuruh nulis baru 5 baris itu sudah. Padahal kalau ceramah itu bisa 2 jam. Giliran bikin tulisan ya. Macet. Iya. Noting. Iya. Apalagi kiai sekarang. Kalau dulu mungkin Qara'na al-kutuba, kita masih bisa baca kitab-kitab kuning. Sekarang Qara'na al-YouTuber. Jadi yang dibaca itu YouTube aja. Termasuk kiai-kiainya, ustaz-ustaznya tiap hari itu yang dilihat ya YouTube. Nah, ini pembelajaran bagi kita. Paling tidak kalau kita dikasih tema-tema besar ya, itu malamnya bisa ngerpek kita. Karena kita sudah jarang kiai-kiai, apalagi mubalik itu pulaannya dari mubalik juga. Jadi dari ustadz ke ustadz. Simai. Oleh karena itu saya berharap ke depan ada mungkin disesuaikan dengan kapasitasnya atau keahliannya. Misalnya bisa ditanya, ustadz ini punya keahlian bidang tertentu, silahkan. Jadi supaya bisa memberikan ilmu yang lebih variatif. Saya kira itu saja karena sudah kenyang ini. Biasanya kalau sudah kenyang ya wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi kata Ustaz mau amplopnya sudah diterima. Oke. Tapi ada satu lagi yang tanya. Satu lagi katanya. Itu kartu asnya nanti terakhir. Tapi tenang saja, memang Ustaz itu tantangannya ya sama. Walaupun kadang-kadang tentengannya beda-beda. Saya kira nggak pantas lah saya ngomong di depan para kiai-kiai ini. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai. Insya Allah atas masukannya saya catat ini. Insya Allah kita akan nanti mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Jadi kalau sudah terdengar sama para kiai semua di sini kan, saya nanti WA-nya lebih mudah lagi. Ya alhamdulillah. Jadi secara umumnya memang sebenarnya sudah ada ya, secara global sudah ada kita buat. Kita pilih misalkan seorang kiainya dalam sisi khusus tafsir, biasanya kita akan tempatkan untuk bagaimana beliau ini lebih mendalami penjelasan tentang tafsir. Atau misalkan lebih khusus kepada akidah, biasanya kita arahkan beliau lebih mengarah kepada nilai akidahnya. Nah itu. Cuman memang kalau secara silabus lebih mendetail, memang perlu kita kajian lebih dalam lagi, karena kita akan bentuk mungkin silabus itu lebih komprehensif supaya lebih kita mengena dengan kondisi situasi jemaah yang ada di sekitar kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak juga mungkin salah satu dari kesepuhan kita, insya Allah. Di sini para kesepuhan semua, para kiai semua tanpa mengurangi, tapi insya Allah nanti semuanya kita kebagian lah untuk bisa berbicara. Ini juga Pak Kiai saya adalah Pak Kiai Arif, ini salah satu guru kita juga di sini, mungkin bisa memberikan masukan Pak Kiai Dr. Arif Imroni. Falyatafadhal masykur. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala sayyidin nabiyyin wa ala alihi wa sayyidis sahabati wal tabi'in. Wab'adu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun inna rabbuna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa inna bikum inna kuntum. Pertama kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Kemudian kepada pembina, pengawas dan pengurus yayasan Bait As-Sama. Ingat Bait As-Sama ini adalah Baitul Izzah. Sebenarnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Bait As-Sama dan Baitul Izzah. Indah sekali. Para malaikat. Asatidzah yang dirahmati Allah. Kita yang di sini semua calon penghuni surga. Dan kita semua adalah orang-orang yang terbaik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Kita semua orang yang diridhai Allah. Walaupun kita berbeda mazhab, berbeda partai, berbeda suku, kita ini semuanya adalah sama. Berbeda istri itu sama. Kita dalam bingkai la ilaha illallah. pasti. Ada yang sampel. Tadi ada liputan dari Ustaz tentang kelemahan-kelemahan asatidzah ini. Itu sikap yang baik ya, kalau kita ingin maju, ma'rifatu dhafin nafsi wa tatahhur minha. Kita menginventarisasi kelemahan-kelemahan kita, kemudian kita mencoba mengeliminasi kelemahan-kelemahan itu. Tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Tapi kalau ingin maju, kita mencoba mengeliminasi kekurangan. Saya setuju yang disampaikan Ustaz tadi. Ngatur Ustaz itu paling repot, lebih gampang ngatur copet. Copet kalau mesti berangkat ke sana. Kalau Ustaz ya mikir dulu benar. Amplopnya gede apa kecil pasangan. Dan yang paling tidak suka mendengarkan ceramah itu Ustaz.
Tapi paling tidak suka itu adalah Ustaz. Maka kami sering menyampaikan kepada jamaah ya. Sebenarnya jamaah ini lebih hebat daripada Ustaz. Karena jamaah ini dosennya ganti-ganti. Ustaz kadang-kadang ceramah satu materi untuk 1000 masjid. Nanti di sana itu, di sana itu. Itulah. Maka itu lagi. Kita memang banyak karena Ustaz itu tidak suka mendengarkan ceramah, maka apa yang akan kami sampaikan ini saya tutup dengan satu kisah, Ustaz ya. Siap Ustaz mendengarkan? Ada guru SD mengabsen muridnya. Ada muridnya itu namanya aneh. W Taufik WWWW. Nah, siapa nak yang namanya W Taufik WWWW? Saya diguru. Kenapa, Bu? Itu singkatan apa, nak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, subhanallah. Saya catat juga W Taufik. Insyaallah mudah-mudahan nanti jadi bahan penceramahan juga ini. Pakai juga. Iya. Untuk selanjutnya mungkin yang kedua saya ini udah kena penyakit PDI. PDI itu. Karena udah usia 73 tahun. Masyaallah. Penurunan daya ingat ya. Karena banyak makan P3, Pak. Pengawet, pewarna, penyedap. Mantap sih. PDI P3 masuk lagi. Belum Gerindra, Pak. Untuk selanjutnya kita juga mungkin sambil ini mungkin ke hadir juga di antara kita Al Mukarram Pak Kiai Haji Dr. Junaidi di Bimas ya, Kementerian Agama. Untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita hormati, kita banggakan pembina yayasan, mantan direktur pejabat di Angkasa Pura ya. Peranakan Jawa Batak. Peranakan Jawa Batak. Takut istri tua. Tapi kalau beliau ini tidak termasuk takwa. Luar biasa. Ya, musyrikin. Istri musyrikin. Jadi kita perlu berguru kan. Jadi beliau ini sudah mengamalkan masna wa sulasa wa ruba'. Luar biasa. Jadi saya dapat guru baru hari ini. Ya, Pak Ketua dan Pak Ustadz Jaya selaku mentor kita ya. Para asabik di senior saya. Ini saya ingat dulu waktu dikader oleh Pak Kiai Dr. Alam Bakir. Saya kader beliau di PMII. Masih ingat waktu Mapaba ya. Jadi saya ingin seperti kata beliau tadi, kalau penceramah itu bukan cuma mendengar ya. Saya ingin jadi mustami saja hari ini. Oleh karena itu saya hanya ingin mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama yang baik selama ini dengan Yayasan Baitul Sama ya, Baitul Sama, Baitul Izzah melalui Ustadz Jaya ya, yang memberdayakan kita ya, walaupun kita punya ilmu sedikit ya, alhamdulillah, insyaallah ilmu yang sedikit itu karena diberdayakan oleh Ustadz Jaya menjadi bermanfaat ya, untuk kita maupun untuk jamaah, dan itu juga yang menjadi motivasi kita ya. Coba kalau nggak diundang Ustadz Jaya, kita tadi malas baca, malas ini. Tapi karena diundang, dijadwalkan ya sedikit banyak kita berusaha ya. Jadi itu motivasi juga kita ya. Jadi niat kita sebagai dai, sebagai mubalik itu tentu yang pertama adalah motivasi untuk kita ya. Kita menasihati orang tentu untuk kita dulu ya.
itu sedikit manfaatnya ya. Jadi kita lebih insya Allah dengan menyampaikan, kita sendiri akan berhati-hati supaya tidak terkena ayat lima taquluna ma la taf'alun. Ya, demikian saja. Terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini ya. Kita doakan mudah-mudahan Yayasan Baitus Sama senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memberikan pencerahan kepada umat ya, khususnya di sekitar bandara Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dokter, Masya Allah luar biasa. Tentunya kita saling mengingatkan itu ya sebagaimana mungkin sering kita ungkapkan dari salah satu sabda Rasul, dinun nasiha itu adalah li amatil muslimin wa immatihim. Jadi mungkin itu juga bagian daripada pelaksanaan dan penjelasan daripada sebuah hadis Rasulullah SAW. Dan Badir ini perlu saya sampaikan diapit oleh yang tadi itu Badir. Di samping juga, di samping antum juga ini, di samping ini Mas Nawasulah Sawarubah ini. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan pulang dari sini kebarokahan. Amin ya Rabbi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih tentunya luar biasa, dan kita juga akan simak tentunya dari mungkin masukan dan ujangan dari guru kita ya, dan juga mungkin ya termasuk sampai tadi sama Pak Kiai Samsul ya, guru beliau dan guru dari Pak Kiai Juraidi juga, dan mungkin guru kita semuanya juga insyaallah Pak Kiai Dr. Nur Alam Lakhtir. Mohon untuk bisa menyampaikan masukan dan juga ujangan untuk kita semua. Cakapnya pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat terutama Ketua Pembina dan Pengurus Yayasan Baitus Sama. Kalau dalam perspektif Al-Quran, Baitus Sama termasuk bumi itu ya Baitus Sama ya, kalau dalam perspektif Al-Quran. Karena itu saya akan menyentil dari sini. Jadi supaya nanti ditanya orang supaya nyambung. Dalam perspektif Al-Quran, makhluk yang teragung itu dua. A'zumul makhluqati indallah ya, al-makan wa zaman, tempat dan waktu. Itu yang terakhir. Yang namanya tempat itu ada dua, zahiran wa batinan. Makanya Al-Quran mengatakan wa zahiru wal batin. Yang zahir tempat itu yang bisa dilihat dengan kasat mata, bumi, bulan, matahari, triliunan bintang yang ada di angkasa, itu bumi Allah. Zahir. Ya. Sementara yang namanya langit adalah tempat yang batin, yang gak bisa dilihat. Kalau kita lihat langit biru atau gelap, itu bukan langit, itu batasan pandangan mata kita. Karena itu dalam perspektif Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafathul Ghaib, yang namanya al-makan yang sesungguhnya adalah al-fadha la
ghayatalah, allazi la ghayatalah, yaitu hamparan yang tidak ada ujungnya. Ya, al-khala la nihayatalah, allazi la nihayatalah, kekosongan yang gak ada batas. Ini yang gak ada batas. Sehingga disimpulkan, kata Imam Ar-Razi, la makana waro'al kursi, tidak ada dimensi tempat lagi di belakang kursi Allah. Mawal kursi, kursi itu artinya kekuasaan. Jadi bukan tempat. Sehingga kekuasaan Allah itu meliputi langit yang 7 lapis langit dan seluruh triliunan langit, termasuk tadi yang disebut Pak Kiai Imron yang tauhidnya sudah tinggi. Karena kalau kita mah khaifin termasuk kalau khaifin, kalau musyrikin saya ingatnya kan dengan khaifin. Nah ini ya, jadi tadi itu yang substansi dari wasi'ah kursiyus samawati wal ardh. Jadi keluasan kekuasaan Allah itu meliputi langit yang 7 lapis yang tidak berujung, ya. Sehingga tidak ada dimensi tempat lagi di luar kekuasaan Allah itu, nggak ada lagi. Nah, itu sudah meliputi. Makanya kursi itu dimensinya kepada tempat zohiron wa batinah. Makanya kalau disebut Baitul Sama, bumi pun itu Baitul Sama. Termasuk Baitul Izzah itu di sama, ya, tapi bukan atas. Ya, makanya Subhanallah Rabbil A'la. Jadi Subhanallah Rabbil A'la itu kemahatinggian bukan atas, karena nggak ada lawannya bawah, enggak. Jadi bukan ditunjuk atas, lawannya bawah, enggak. Ya, kenapa? Karena dari posisi manapun akan selalu dalam posisi atas. Kalau kita ke bulan, bumi ada di mana? Ini di atas. Kalau kita ke Pluto, bumi ada di mana? Di atas juga. Nah itulah, makanya dimensi Subhanallah A'la itu adalah kemahatinggian, bukan Allah itu tinggi. Dan dikali katakan Allah bisama, bukan Allah ada di langit. Nah apa? Karena ada wallazi ya bisamawati ilahun wa fil ardi ilahun. Kalau dikatakan ada di langit, berarti Tuhannya beda dengan yang ada di bumi. Maksudnya itu yang berkuasa di dimensi tempat antara langit dan bumi. Itu keren sebenarnya. Nah ini itulah landasan puasa kita. Ya, sehingga kata Nabi, manso maromado imana. Jadi imannya itu di situ, sehingga universal. Karena di ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dimanapun kalau kita lagi terbang, lagi puasa, terbang ke bulan, Allah dekat. Nah, itu satu. Ya. Makanya dalam perspektif Al-Quran itu harusnya pakai akal semuanya. Ya. Inna fil samawati wal ardi wa fil laili wan nahari, ya. Walaupun bila kita zikir bahri bima yanfa'un nas, ya. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mawtiha. Wa bassa fiha min kulli dabatin wa tasrifiha riyah wa sahab al-musakhkhar baina samawati la ayati liqaumin yaqilun. Makanya siang malam pun awas, itu tanda kebesaran Allah, awas, hati-hati. Allah turun di sepertiga malam ke langit bumi. Ya, kan gitu deh turun. Ya kalau turun bisanya naiknya kapan? Ini akal gitu. Naiknya kapan? Karena dalam perspektif Al-Quran, siang nggak pernah hilang, malam nggak pernah hilang. Kan ya. Jadi kalau yang diturun itu rahmat Allah, bukan Tuhannya. Nah, turun. Ya, sehingga ini saya sering negur kalau ada ustaz, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Kalau malam itu tahajud bisa usul, kenapa? Karena eling Tuhannya sedang kosong. Itu kan, benar kan? Ya.
itu konyol itu. Padahal ya yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa isya. Yang ada di langit dan di bumi selalu bertanya kepada Allah, dan Allah selalu super sibuk. Allah nggak pernah nganggur. Ya, terus mesti nggak pernah nganggur. Jadi kalau efek yang namanya kenapa, itu jawabannya sederhana. Inna nasya'atal lail ya asyadu wa aqwamila. Jadi konsentrasinya untuk kita, bukan untuk Allah. Mau udah standby terus, yang malam juga. Jadi untuk kita supaya bacaannya mantap. Itu ya. Nah, yang kedua, ini iman. Yang namanya ada aras itu benda, tempat. Padahal yang namanya aras itu singgasana. Singgasana itu bukan tempat. Bukan singgasana itu bukan tempat. Istana. Yang namanya Ka'bah itu, Ka'bahnya atau singgasananya yang kelihatan oleh orang beriman. Bukan Ka'bahnya. Kalau Ka'bahnya sih cuma batu tuh. Tapi singgasanya itu yang membuat orang nangis. Ya, kalau dalam istilah kita mah aura gitu kan. Kalau lihat kiai itu apa sih? Gusur apa sih? Gusur nggak melihat. Tapi di situ aras Allah. Nah, kalau orang berhadapan gusur nggak melihat ya bergetar itu orang. Ya. Apalagi dengan Nabi. Dengan Nabi. Nah, kalau aras itu tempat, kan lucu. Dalam surat Hud, wa kana arsyuhu alal ma. Aras Allah itu di atas air. Kemudian dipikul oleh 9 malaikat. Persis anak sunat yang digotong pakai tanduk gitu. Padahal aras itu dimensi waktu. Dan waktunya 3. Ada azali, ada abadi, ada hadiri. Saya sering dengar Ustaz, aduh konyol ini orang. 1 juta tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 1 juta tahunnya ukurannya dimensi apa? Kita kan kenalnya 1 juta tahun itu berdasarkan peredaran matahari. Oh, mataharinya belum ada. Jadi nggak bisa dengan hitungan jutaan tahun itu. Itu namanya dimensi waktu. Dimensi waktu azali. Azali itu makanya yang disebut Allah itu qadim. Ya, itu. Jadi yang ke depan itu namanya abadi. Waktu itu dong, abadi azali. Yang dikasih oleh Allah kepada seluruh makhluk cuma 1 hari dalam persegi Allah. Kalau dalam persegi manusia, contoh Ashabul Kahfi berapa lama? Ya, salah sami'atin sinin wazdadu isya. Ya kan? Ditambah lagi 9 tahun. Itu ini ada perspektif. Kalau kamu, kata Allah, menghitungnya dengan peredaran matahari, lamanya sudah 300 tahun. Kalau kamu menghitungnya dengan peredaran bulan, lamanya 309 tahun. Itu terjemahannya paling tepat. Makanya pakainya wazdadu isya. Peredaran bumi. Iya kan artinya, maksudnya kalau pakainya Samsia, kan kenalnya Samsia atau lunar system, solar system, ya itu 300 tahun. Kalau lunar system, ya itu 309 tahun. Makanya setiap tahun pasti ada selisih 11 hari kan, 11 hari itu udah itu konstan. Nah ini, itu makanya dikala tanya berapa lama? Ya mana obatnya? Ya, seorang pemuda yang teruruk oleh reruntuhan di Palestina 100 tahun, ya kan, yang mana obatnya? Enggak, mi'ata amin. Ya, wanzur ila ta'amika wa syarbika lam yatasna. Oh, itu nilai mereka. Jadi ukuran kita itu sehari. Laron gitu. Bagi laron itu sehari sama dengan ukuran manusia. Jadi nggak bisa kita mengukur laron, sebentar banget hidupnya. Enggak. Menurut laronnya lama seperti kita. Nah, itu ukurannya sama. Nah, ini dimensi masing-masing itu kan. Makanya kata Imam Imam Ar-Razi, ya, la zamana wa ro'al
arsy. Nggak ada waktu di belakang aras, itu nggak ada. Jadi nggak ada lagi dimensi waktu di luar arsy. Nah, itu orang. Nah ini Isra Mi'raj, ya Isra Mi'raj. Ada nggak yang bisa menemukan yang namanya buruk itu terbang? Nggak ada kan? Buruk itu sayap kanannya di ufuk barat, sayap kirinya di ufuk timur. Jadi begitu Rasulullah naik itu sudah kelihatan semua itu. Mahfud, Baitul Izzah, yang namanya fi alamil arwah, kan makhluk Allah itu ada dua, ya. Fi alamil arwah, fi alamil asam. Kalau fi alamil arwah itu malaikat, jin. Nah itu diantaranya termasuk itu adalah fi alamil arwah, fi alamil asam. Nah itu diperlihatkan oleh Allah. Jadi itu. Jadi jangan mencontohkan kalau Isra Mi'raj itu seperti apa istilahnya, kalau diperjalankan jangan diperjalankan seperti kita, seperti semut nempel di jas. Pak Arif lagi ke Malaysia nempel tuh yang semut naik pesawat ya, pagi kemudian pulang lagi masih nempel di kantongnya. Nanti cerita, ya keluar cerita sama teman-teman semutnya. Teman semutnya, saya habis dari Singapura, dari Malaysia, nggak mungkin loh. Itulah ya, termasuk nanti kata Imam Ar-Razi peristiwa Ratu Balqis itu. Ada bukti nggak Ratu Balqis yang namanya istana Ratu Balqis pindah ke Yaman, pindah ke Palestina? Aras yang dibuka, DS, itu dimensi namanya. Ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Allah dimensinya tidak terbatas. Dimensinya tidak terbatas ya Allah. Nah ini untuk memahami tadi baik itu sama. Wah indah. Inilah yang rasa iman. Nanti karena itu mayakunu min najwa salasatin wa illa huwa ya mayakun minat salah satin ila huwa qawluhu wala khumsatin ila huwa sadisu wala adna min dalika wal aktsara ila huwa ma'hum. Jadi itulah landasan iman puasa ya. Landasan puasa. Tapi saya ingat nih, kalau dari ayat 183 sampai 187 perhatikan coba di ujungnya nih. Ini ada hafiz kita nih, Imamul Kabir ya, Ustaz Fauzi. Ayat pertama la'alakum taqilu, ya kan? Maksudnya supaya mencapai takwa. Tapi kualitas takwa akan ditentukan oleh ayat kedua. In kuntum ta'lamun, keilmuan. Bagi orang yang berilmu bahwa saumukum khairul lakum, ketimbang lagi musafir enggak puasa, mendingan puasa. Ketimbang sakit yang tidak begitu parah, mendingan puasa. Bagi orang yang berilmu. Artinya tingkatan ketakwaan ya itu kualitasnya ditentukan oleh ilmu. Itulah sebabnya cari ilmu nggak boleh berhenti. Saya maaf ya punya ritual rutin. Kalau habis subuh di rumah, kalau di rumah habis subuh dengan istri, zikir, rotibul hadat, rotibul atos, kemudian baca Quran. Cara baca Quran, saya buka tafsirnya, dan itu rutin. Setelah itu minum madu. Setelah minum madu, saya yoga, olahraga, keluarkan keringat, minum jus wortel. Ya, habis minum wortel yang udah disediakan oleh istri yang satu-satunya. Terus mandi sarapan, dari situ baru beraktivitas. Dari itu rutin, ya. Jadi rutin. Nah, akal ya. Kalau sudah berakal, apa yang terjadi? Ini kalau akal kan ilmu namanya. Inkutum ta'lam, ilmu. Coba ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Waman syahidan musyarraf wal yasum. Waman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min amalin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra. Ya, wala yuridukumul usra. Walitukmilul iddah. Walitukabirullah ala ma hadakum la'alakum
Dengan berilmu tidak ada keluh kesah, tidak ada merasa nganggur, tidak akan selalu bersyukur dengan ilmu. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmu itu wa ma'utitu minal ilmu illa qalila, hanya sedikit. Prediksi apapun tentang Indonesia, ilmu apapun, zaman Pak Harto kurang apa gitu semuanya profesor. Kecil semuanya. Yang disuruh oleh Allah syukur. Ini yang implementasi. Jadi asa anta perusahaan wa huwalakum wa asa antu perusahaan wa wasallakum. Jadi situ. Jadi kalau punya istri satu, syukur. Alhamdulillah. Punya istri 4, Alhamdulillah. Ya, kalau yang satu mengundurkan diri, Alhamdulillah bisa diganti sama jadi itu Indonesia syukur itu. Nah, apa kalau sudah dinaikkan itu ditambah itu kan? Ya udah ditambah lagi. Nah, sama ayat berikutnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Kalau orang sudah bersyukur, perspektif petunjuk Allah dalam bidang apapun, dalam dagang kalau bersyukur nanti terus. Nah, makanya itulah janji surat At-Tolak 5 poin bagi orang bertakwa di situ petunjuk. Coba di akhir ayatnya ukilalakum la tasyam, laporan terakhir ya kadzalika yubayyinullahu ya ayatihi linasi lalahu ya takut. Jadi awal takwa positif. Jadi takwa kualitasnya ditentukan oleh ilmu. Dengan orang memakai ilmu akan selalu bersyukur. Dengan selalu bersyukur maka petunjuk Allah terus. Nah ini ulama-ulama dulu ngeri saya. Ulama-ulama dulu itu. Ulama-ulama dulu itu kok bisa mengarang ratusan kitab gitu ya. Padahal nggak ada laptop. Itu nulis, jangan-jangan tulisnya pakai bulu ayam kan? Iya kan mungkin saja kan kayak bulu ayam atau bulu angsa gitu kan. Dan itu ratusan kayak Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi, Al-Ghazali 200 kitab lebih. Imam Al-Ghazali itu 400 lebih gitu kan. Nah, itu yang makanya kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu Nabi itu danaunya ilmu. Lautan ilmu itu hanya Allah. Lautan ilmu Allah. Karena Al-Quran juga gitu kan. Lautan al-bahru tidak dari kalimat Rabbi karena al-bahru qabla pada kalimat Rabbi walau di masjid. Lautan ilmu itu hanya Allah. Yang terbatas. Nah, dilimpahkan ya kepada nabi-nabi. Jadi nabi itu cuma danau ilmu. Warasatul anbiya kan? Al-ulama warasatun. Dilimpahkan kepada para ulama. Ulama mazhab itu namanya nahrun anharul ilmi, sungai-sungainya ilmu, sungai Nil, sungai Mississippi, sungai Kuning, dan sebagainya. Itu namanya. Nanti dari para ulama mazhab itu yang mustahil mutlak dilimpahkan turun kepada ulama-ulama berikutnya. Itu namanya kali-kali ilmu. Kali ilmu itu umpamanya kali Cisadane gitu kan. Itu lain dengan sungai kan. Ya, nah nanti yang terakhir kita ini jangan-jangan kita alhamdulillah udah jadi solokan ilmu juga udah ya. Jadi solokan ilmu. Nah sekarang ada yang kesopan baru solokan ilmu mau ngoreksi sungai ilmu ya kan kacau itu. Apalagi danau ilmu yang dikoreksi. Nah nanti ke masyarakat itu namanya ember ilmu, tarun ilmu berdasarkan biqadri ukuli. Saya kira ini ya. Karena itu kajian tadi saya dari Syamsul benar. Nanti tema besar aja, tema kecilnya itu terserah usaha umpamanya Islam rahmatan lil alamin. Udah nanti rahmatan lil itu kan ada bahas dari rahmatan lil alamin yang namanya mau menyembelih ayam aja harus tajam kan gitu kan umpamanya. Nah itu jadi serahkan kepada ustaz-ustaz dimensi yang parsialnya, tapi sentralnya itu dari kita. Jadi yang sentral rahmatan
atau semuanya memakai perspektif ya, adil dalam perspektif Al-Quran, sehingga nanti ceramahnya nggak ngelantur, ceramahnya akan terfokus ya, akhlak dalam perspektif Al-Quran ya. Atau apa namanya, kan sekarang banyak yang ceramah itu yang naudzubillah min dzalik ya, ceramah mengejar amplop, itu yang paling saya nggak sukai ya. Kan banyak yang orang, kenapa? Wah itu ya. saya senang sama Pak Arif ini, kalau di Haji Buyung dapat amplop itu nggak dibawa ke rumah, dia bagiin lagi gitu kan. Nah itu kan luar biasa ya, itu luar biasa ya. Nah ini, nah kalau dalam persis Al-Quran ini ya, ini kalau saya kan amal soleh itu ada 3. Itu yang dibaca berulang-ulang ayatnya oleh semua khatib atau mayoritas khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, kan? Ini 3. Nah, yang satu itu adil, itu standar namanya. Amal yang standar. Kalau ustadz ya dikasih amplop ya, habis ceramah, itu standar. Ya, itu standar. Tetapi kalau dikasih yang standar, ternyata pengurusnya orang kaya, itu DKM-nya, dikasih amplop tambahan, itu namanya super. Apalagi dikasih makan, banyak masjid yang ngasih makan, banyak. Itu namanya. Kayak sekarang ini kita diundang ke sini, dikasih makan, dikasih amplop, itu namanya super. Kasih bingkisan juga kan? Super kan? Itu super itu. Tapi ada yang terakhir nih, the best, ihsan, ita'i dzil qurba, dan yang paling tinggi posisinya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini orang nggak tahu duit orang begini. Ya contohnya yang kecil, jangankan. Karena itu ina atau al-Kautsar, kata Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, itu ada 9 arti. Ada 9 arti, dan arti yang ke-9, Al-Kautsar itu al-Isar, inna a'tainaka al-Isar. Jadi Nabi itu punya jiwa selalu mengutamakan orang lain padahal dirinya butuh. Karena itu lam yuwarisu dinaron wal dirham. Itu kerennya. Nah, saya ini sebagai penutup, di YouTube ada nih, kalau dibuka, Gus Dur dapat hadiah waktu jadi ketua PBNU, dikasih oleh Pak Wiranto 300 juta di amplop coklat. Ini ada di YouTube nih, Cina yang jadi saksi utama. Kemudian tiba-tiba berbarengan dengan itu ada ibu-ibu mengeluh, curhat terkait kebangkrutan usahanya dan punya utang 300 juta. Akhirnya minta ke Gus Dur kayak 300 juta. Akhirnya si namanya siapa yang ketika itu sekjennya, siapa, ada yang tahu nggak? Ari Busman ya, Ari Busman. Man sini, itu uang yang dari Pak Wiranto tadi mana? Ya, oh ini Bos, ini tolong kasihkan sama ibu. Baru dikasih, ada orang membutuhkan, dia serahkan. Ini yang namanya ihsan. Yang kedua, Gus Dur pernah menghadap ke Habibie silaturahim, ya, disertai oleh Arifin Junaidi dan Baim. 2 jam ngobrol tentang pesawat. Ini Gus Dur ngobrol tentang pesawat 2 jam. Setelah itu udah Gus Dur karena selesai cerita pesawatnya, Gus Dur mulai. Akhirnya kata Pak Andi, Gus gimana ibu kabarnya? Alhamdulillah katanya. Sekarang tapi kata dokter supaya kalau ini cepat sembuh supaya berenang gitu. Masa istri saya disuruh berenang di tempat umum? Enggak, kata Pak itu kan itu di belakang ada tanah kosong. Udah aja buatin buat kolam renang. Ya tapi kan harus pakai duit. Ntar saya dikasih 400 juta itu, cek lupa cek, kasih dibawa sama Pak Arifin. Bayi ini pulang ke rumah, Gus Dur mampir
di PBNU. Ya biasa, banyak tamu. Salah satu tamunya curhat udah 15 tahun bikin pesantren nggak selesai. Gitu. Akhirnya kata Firvin tadi itu warga cek dari Pak Habibie mana katanya? Ya, ini apa nih? Kasihan kiai ini, kasihan itu udah 15 tahun buat pesantren nggak selesai kan? Kata Aidin Junaidi, Gus, ini kan untuk kolam renang, udahlah. Itu kasih aja dia, nanti gampang lagi ya, itu cari lagi gitu. Tuh, itu namanya bisa. Ini yang banyak yang orang nggak tahu, makanya Muslim nggak mewariskan harta, ada itu. Ya, rumah juga dibuatin orang-orang lain. Dan maaf, semua presiden punya yang namanya jatah itu kan, jatah rumah di Menteng kan. Gus Dur ambil enggak. Saya minta duitnya aja, mau saya bagikan ke pesantren. Nah ini Isa. Jadi kalau ada ustadz kayak Pak Ali Ibrahim terus ramah, ya. Kalau dapat amplop terima itu adil. Tapi iya sih terus kemudian dikasihkan sama orang lain, ya itu namanya super. Yang lucu lagi, dia ngambil lagi di dompet, bagi-bagi itu ustadz. Ini namanya Isa. Siapa yang bisa jawab ayat? Jadi ibaratnya kalau ustadz dipanggil di satu masjid lagi dibangun, ya begitu kasih amplop kata enggak, ini masjidnya lagi dibangun. Nah kalau tidak diterima tuh, itu berarti super ihsan namanya, ya. Ya. Tapi kalau ngodok dompet lagi, dia nyumbang lagi, ini namanya ustadz yang ihsan. Dalam hal apapun keren itu kalau Islam diamalkan. Saya kira udah terlalu lama. Allahumma fiqh ila qadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, jazakallahu khair atas masukan dan juga pandangan yang luar biasa. Giving, saving, shopping. Sama giving dulu, baru saving, baru Nah itu savingnya shopping. Jadi shopping tetap ada Pak ya. Terakhir. Giving dulu. Ya, giving dulu pertama ya. Giving, saving, and shopping ya. Dan nambah karena belum ada yang bersyukur bayangin. Kalau yang bersyukur pasti istrinya nambah. Bedanya antara yang bersyukur dengan yang bersabar. Kebanyakan masih ahli sabar. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya mungkin kita doa karena kita akan foto bersama sebelum azan dan juga ada bikisan yang perlu disampaikan sama Pak Ketua sama Pak Pembina. Maka kita tutup mungkin doa ini penutup kita dengan doa ya. Siapa kira-kira yang mau berdoa ini yang lebih inilah ya. Mana nih siapa yang kira-kira Tua bininya mau dua lagi. Baru satu bini. Udah. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdi wa fi ni'amahu wa ikafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi'azamati dhatikal aliyah wa sifatika samiyah wa bi asma'ika saniyah wa bi ruhaniyati Muhammadin khairil bariyah an tahfadha wa tanzura wa tu'ayyida wa tuwafiqa. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir ya jabira kulli kathir
riba kulli farid ya mughni ya kulli faqir ya muqawi ya kulli dha'if ya ma'mana kulli makhif yasir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir Allahumma la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ya Allah ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir Allahumma ja'al hadha jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma ja'al hadha jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Insyaallah ya Rabb. Subhanallah, sangat luar biasa pertemuan yang insyaallah penuh barokah. Pertemuan dengan para ahli ulama, para asatidz, para kiai, para guru yang sangat luar biasa ini. Tentunya kita dapat selesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Insyaallah biasanya memang kalau sudah makan bawaannya ke bawah ini ya. Maka insya Allah setelah doa kita mungkin secara simbolis mungkin ya untuk penyerahan bingkisan untuk 2 atau 3 sepat ya, 3 orang ya, 3 Pak Kiai mungkin para